Dikasih Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-27. Saya akan terus melanjutkan pembahasan tentang pendekatan akan kematian Yesus, karena bulan depan memang kita Jumat Agung dan Paskah. Jadi kita akan terus berusaha terus mencoba mengulas kembali, merenungkan kembali peristiwa akbar besar yang terjadi di atas muka bumi ini, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yang sudah dapat katakan amin. Perikopnya berjudul Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Saya akan membacakan ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, ayat 10 sama-sama. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang perak. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah datar. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Sama-sama 23 ya. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa di mana Yesus akhirnya diserahkan kepada Pilatus. Pilatus adalah wali negeri. Wali negeri itu seperti wali kota, kira-kira begitu ya. Atau bisa juga gubernur, kira-kira begitu, kepala daerah lah. Ya, dimana kita ketahui bersama bahwa pada waktu itu bangsa Yahudi itu berada di bawah kekuasaan politik Romawi. Bangsa Yahudi tidak memiliki raja, tidak memiliki pemerintahan sendiri, karena mereka bangsa Yahudi di bawah kekuasaan dari Romawi. Atau bisa dikatakan sebenarnya dijajah, bisa juga dikatakan. Bukti dari bangsa Yahudi dijajah adalah sebenarnya bahwa bangsa Yahudi itu takluk secara kekuasaan politik kepada Roma. Dan setiap orang Yahudi wajib memberikan upeti, ya kan? Atau wajib memberikan pajak kepada bangsa Romawi. Dan untuk mengumpulkan uang pajak, maka orang Yahudi juga lah yang disuruh untuk mengutip. Namanya yang disebut sebagai apa? Pemungut cukai. Pemungut cukai atau pemungut pajak. Datang ke rumah-rumah. Kalau kita nggak datang ke rumah kan, kita yang datang ke kantor pajak. Jadi sebenarnya petugas pengumpul bea cukai atau pajak itu nggak salah. Salahnya di mana? Orang Yahudi menganggap bahwa karena yang mengumpulkan itu adalah sesama mereka, dan waktu itu ekonomi orang Yahudi terpuruk, maka mereka merasa disiksa atau dalam tanda kutip diperas, kira-kira begitu. Tetapi secara politik itu wajar saja, Bapak Ibu. Karena memang Yahudi di bawah kekuasaan politik Romawi, sama seperti kita dulu kan. Waktu dijajah Belanda dan Jepang, maka kita wajib memberikan sesuatu kepada Belanda dan Jepang. Itu wajib, saudara. Nah,
Pada waktu itu memang begitulah keadaannya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, imam kepala dan tua bangsa Yahudi mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Alasan apa sih yang terbesar sehingga imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkeputusan membunuh Yesus? Alasan yang paling sangat membuat terpukul hati imam-imam kepala adalah karena Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam Injil Yohanes, ya, waktu ketika Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda kalau nggak salah, ya, dia katakan, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja. Orang Yahudi ketika mendengar itu, maka mereka berkata apa? Siapa orang ini? Sehingga ia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, dengan demikian orang Yahudi merasa terpukul sekali dan menganggap Yesus itu menghujat Allah yang mereka sembah, menghujat dan menyamakan dirinya dengan Allah. Ini sebenarnya juga sama dengan ajaran atau anggapan orang seberang terhadap kita. Anggapan orang seberang terhadap kita sama kan? Ketika kita menyembah Yesus atau menyebut Yesus sebagai Allah, maka orang juga akan menyebut kita sebagai apa? Musyrik katanya. Menyembah manusia. Karena Yesus itu lahir. Karena Yesus itu adalah manusia kan gitu. Bagi kita Yesus itu bukan sekadar manusia, tapi Allah yang menjadi manusia. Tapi orang lain berpikir bahwa kita ini menyembah manusia. Kok manusia dijadikan Tuhan? Itu salah. Bukan manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Amin. Yang kita sembah adalah Allah yang jadi manusia, atau Tuhan yang jadi manusia. Itu yang benar. Bukan manusia diangkat jadi Tuhan. Salah. Itu tuduhan, saudara. Itu nggak benar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu imam kepala sebenarnya, saudara, tidak menemukan satu kesalahan apapun. Tidak ditemukan di dalam diri Yesus. Dan bahkan sebenarnya Pilatus, ingat Bapak Ibu, katakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri orang ini. Betul kan? Nggak ada yang ditemukan. Orang Yahudi katakan apa? Dia menganggap dirinya sebagai raja. Lah kalau itu masalah kalian, uruslah sendiri. Itu masalah agama kalian, kata Pilatus dan Herodes kan? Urus sendiri saja. Aku tidak menemukan apapun, kesalahan apapun. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, menggenapkan seluruh penggenapan nubuat bahwa Yesus yang menjadi korban itu haruslah memang tidak bersalah. Amin. Sekiranya Yesus bersalah, ada satu salah atau ada satu cacat celah saja di dalam dirinya, maka dia tidak berhak menjadi penebus dosa bagi kita, karena dirinya pun bersalah. Tetapi puji Tuhan, Alkitab benar-benar clear menjelaskan, tidak ada satupun kesalahan yang kutemukan, kata Pilatus. Amin. Bayangkan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seorang pejabat Romawi dengan tegas berkata, hei, tidak ada satupun kesalahan yang kutemukan dalam diri orang ini. Ini menegaskan bahwa Yesus memang tidak bersalah. Dengan demikian menggenapkan penggenapan seluruh nubuatan dalam Perjanjian Lama, bahwa memang korban atau domba itu, domba Paskah itu haruslah memang tidak bercacat dan bercela. Amin. Dengan demikian maka korban itu korban yang sempurna, korban yang tak bercacat, korban yang tak bercela. Dengan demikianlah mampu menembus dosa kita seluruh orang percaya. Amin Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sana, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukum mati, menyesal ia. Saudara-saudara, penyesalan Yudas adalah penyesalan yang tidak tuntas. Kenapa saya katakan demikian? Karena berbeda dengan Simon Petrus.
Simon Petrus itu sebenarnya sama saja kesalahannya dengan Yudas. Amin. Simon Petrus 3 kali saya sudah jelaskan. Ya, bulan lalu juga saya sudah jelaskan. 3 kali menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Yudas hanya jual, dapat 30 keping perak. Sama saja dosanya Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah Simon Petrus ketika Yesus disalibkan, Simon Petrus tetap dalam kawanan 11 murid. Amin. Dia tetap dalam kawanan 11 murid. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus datang kepada murid-muridnya, Yesus pun dapat memulihkan Simon Petrus. Petrus masih dipulihkan oleh Tuhan. Ini perbedaannya. Tapi Yudas, dia mulai menyesal sebenarnya. Dia tahu, dia merasa bersalah. Karena dia lakukan memang kesalahan fatal. Orang yang mengasihi dia jual. Tetapi penyesalan yang dilakukan oleh Yudas adalah penyesalan yang tidak tuntas. Kenapa saya katakan tidak tuntas? Karena ketika dia menyesal, maka dia langsung bunuh diri, gantung diri. Nah, ini dia. Sangat disayang. Mungkin saudara berkata, emang ada kesempatan Pak untuk Yudas? Pasti. Lupa, kalau ini kan sudah tertulis, ya iyalah. Kalau ini sudah tertulis, ya sudah memang. Tapi yang namanya penyesalan, pertobatan pasti selalu ada, terbuka kan. Simon Petrus sama juga kan. Yesus ketika datang dan menyupai, dan kemudian menjamah hati Simon Petrus, dan bahkan dia akhirnya bertobat. Saudara-saudara, inilah yang harusnya terjadi juga pada diri kita semua. Amin. Tidak ada waktu yang terlambat bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyesali seluruh kesalahan kita dan bahkan dosa kita, dan mohon pengampunan daripada Tuhan agar hidup kita dipulihkan, saudara. Pak, dosa saya kan nggak sejahat Yudas. Tunggu dulu. Pak, dosa saya kan tidak sejahat Simon Petrus. Tunggu dulu. Belum tentu, saudara. Simon Petrus itu 3,5 tahun sama-sama Yesus. Dia tahu banyak firman Tuhan loh. Nah kita ya kan? Dia banyak tahu firman Tuhan. Dan dia bahkan melayani enggak? Sudah pelayanan lagi Simon Petrus. Simon Petrus itu sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, dan kemudian mengikut Yesus. Seluruh hidupnya bersama Yesus selama 3,5 tahun loh. Udah main-main. Jadi jangan, hati-hati saudara. Jangan saudara pikir orang ini sembarangan. Tapi memang dia sudah dedikasikan hidupnya kepada Tuhan Yesus, Simon Petrus. Tapi pada akhirnya masih saja jatuh. Dan ini kita sudah mengevaluasi diri kita. Selama ini kita pelayan Tuhan, selama ini kita sudah mulai pengenalan akan Tuhan, tetapi ingat, hati-hati, iblis selalu mengincar kita. Hati-hati, kita harus senantiasa sigap. Dan tentunya yang tidak boleh kita lupakan adalah segera menyesal, segera bertobat, dan segera datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau tidak, maka iblis selalu mengincar. Inilah yang terjadi dengan siapa? Yudas. Saya sudah pernah jelaskan 2 minggu yang lalu. Kalau 30 keping perak itu, maka saya kalkulasikan, ya, itu hanya sekitar 12 juta. Dan bahkan saya katakan itu sekisaran 12 atau 14 juta kira-kira begitu. Sekira kisarannya apa? Satu motor Honda Beat baru lah, kira-kira begitu. Jadi Yesus itu dijual kisarannya satu Honda Beat baru. Yesus dijual segitu. Jadi uang segitulah yang diterima oleh siapa? Yudas. Tiganian ya. Pilih guru atau Honda Beat. Ngapain guru Honda gitu kan, duit 12 juta gitu. Padahal itu sangat kecil sekali saudara. Tetapi karena Yudas hatinya terpikat dengan uang, Yudas sudah menjadi hamba uang. Dia memikirkan uang.
lebih mementingkan uang daripada gurunya sendiri, daripada Tuhan Yesus sendiri. Apakah Yudas tidak mengenal Yesus? Mengenal. Dia tahu, saudara, 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Firman Tuhan setiap hari langsung dari Tuhan Yesus. Tidur bersama Tuhan Yesus, selalu bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi kalau bisa dikatakan nih, murid-murid ini, waduh, belajar firman Tuhannya nggak main-main, langsung dari Tuhan Yesus. Lah kita belajar firman Tuhan dari mana? Paling-paling dengar khotbah, dengar YouTube, itu pun tidur. YouTube-nya berjalan, kita yang tidur. Ya kan? Kalau mahasiswa STT juga 2 jam udah capek, udah 2 jam duduk di bangku kuliah, 3 kali keluar masuk. Nah ini ada batasan tahun yang anak nih. Keluar masuknya 3 kali ya. Baru pertemuan 2 jam, hanya 2 jam. Murid-murid selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dididik langsung oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tidak ada yang kebal akan dosa. Hati-hati. Iblis selalu mengincar kita. Kita harus waspada. Firman Tuhan berkata apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Yudas itu, aduh, matanya ketika melihat Yesus, matanya ada dolarnya, dolar, duit. Semua yang di depan dia jadikan duit. Nah ini bahaya. Hati-hati, ini tukang olah namanya. Tukang olah. Kalau di Medan dulu itu terkenal itu, kalau orang Medan tahu tuh. Hati-hati, ada yang lewat. Siapa ini? Tukang olah. Tukang olah itu tahu, semua yang dia ketemui dijadikan duit. Nah itu tukang olah, saudara. Temannya pun dijadikan duit. Pintar dia, dijadikan agar duit temannya keluar gitu. Ah, tukang olah namanya. Ketika hati cinta akan uang, berbahaya, rentan jatuh. Jadi musuh terbesar kita, saudara. Apa musuh terbesar kita? Bukan setan lagi. Wah, setan datang. Wah, setan datang ke rumah kita. Setan datang. Wah, aku setan. Enggak ada itu. Musuh terbesar kita apa? Uang. Hepeng, Cien, Fulus, Tien, Kefe. Kalau orang India bilang apa? Orang India apa? Rupe. Orang India rupe. Kefe, hepeng. Kalau orang Batak hepeng, kefe. Itu musuh terbesar kita, saudara. Mau dia hamba Tuhan kek, ya kan? Mau mahasiswa STT kek, mau jemaat kek, mau hamba Tuhan, pengerja kek, itu paling ngeri, saudara. Apalagi di masa-masa sulit ini, orang semua itu, waduh, siapa yang bisa kita mangsakan gitu? Aduh, paling ngeri, saudara. Hati-hati kalau hati kita sudah dikuasai oleh mammon, kita sudah rusak, saudara. Tetapi kalau kita konsisten dan bahkan kuat, dan kita sadar bahwa uang itu hanyalah alat, bahwa uang itu hanyalah media, bahwa uang itu hanyalah bisa dikatakan apa ya, sebagai sekedar untuk mengoperasikan sesuatu yang kita butuhkan, kira-kira begitu. Dan bahkan sebenarnya, saudara, bukan uang segala-galanya. Kemarin saya diskusi dengan Pak Tasan, pernah diskusi dengan dia katakan apa? Waduh Pak, baru saya mulai bisa melihat, katanya. Apa Pak? Bahwa memulai sesuatu bukan karena ada uang dulu baru memulai, tetapi ada niat hati. Betul Pak, saya bilang. Kita memulai sesuatu harus dengan iman. Nah, saya katakan iman. Pak Tasan bilang ada niat. Ya betul. Tapi saya katakan ada iman dulu Pak. Kita yakin dan percaya, kita beriman bahwa Tuhan
memang berhendak kita lakukan ini, nggak ada modal sekalipun Pak, lakukan saja saya. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih berdaulat atas uang. Amin. Nggak ada apa-apanya saudara uang. Dan bahkan makanya firman Tuhan berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Nggak ada uang pun bisa kita makan, saudara. Yakin? Kenapa? Tuhan pelihara. Amin. Filosofi dan bahkan pegangan kita kuat itu selalu, burung saja di udara Tuhan pelihara, yang tidak menabur tetapi menuai. Saudara bayangkan, para petani yang menabur, para petani yang bekerja di ladang, yang menuai siapa? Burung. Burung tinggal lewat, dia lihat jagung kita, wah, kita lihat padi, dia dia makan. Emang kita bisa kejar itu? Kita kejar. Paling kalau di kampung apa? Taruh kaleng-kaleng kan? Kerteng, terbang lagi dia. Terus lagi kita duduk lagi, kita ngantuk lagi. Datang lagi burung, makan lagi dia. Kita usir lagi, kerteng, terbang lagi. Saya pernah jaga burung itu di sawah, ya kan? Di pondokan, udah ditaruh kaleng-kaleng semua, terus taruh orang-orangan tuh ya, orang-orang sawah. Banyak burung itu kalau udah padi kuning tuh udah terbang. Udah, kan nggak mungkin kita tarik terus. Tidur lagi tadi di apa itu? Udah penuh lagi. Kerteng. Oh bayang. Burung yang tidak ngapain saja, saudara, dipelihara oleh Tuhan. Oh kalau begitu Pak, kita malas-malasan? Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Tetapi iman kita bahwa anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah Yudas terlalu terpesona dengan harta, dengan uang, dengan mamon. Akhirnya apa? Untuk pada ending akhirnya pun dia tidak selesaikan. Dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak minta pengampunan kepada Tuhan. Dan akhirnya tidak dipulihkan. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, Yudas adalah contoh orang yang dimana hatinya gelap, dan dimana Tuhan pun akhirnya tidak pernah memulihkan kehidupan orang yang demikian. Kita yakin dan percaya, bagi kita orang yang mau datang dan akhirnya kita mau dipulihkan, pasti tangan Tuhan terbuka lebar bagi pemulihan kehidupan kita. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, kemudian sesudah berunding mereka membeli tanah dan tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Tanah itu disebut sebagai tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, dan mereka memberikan uang itu tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan uang itu pun dianggap oleh para imam-imam kepala uang yang najis, uang yang haram, tidak layak lagi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan uang itu pun harus dibelikan sesuatu agar apa? Uang itu jangan sampai digunakan oleh orang lain. Uang itu harus digunakan menjadi tempat di mana bukan untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya dipakai untuk apa? Kuburan. Nah saudara-saudara, uang kalau dibeli untuk kuburan, itu pun kuburan bukan untuk orang Yahudi asli, tapi kuburan untuk orang asing. Tahu maksudnya? Kuburan untuk orang asing itu maksudnya apa? Orang Yahudi tidak mau satu tempat pemakaman wilayah dengan orang asing. Orang Yahudi itu kan eksklusif. Kuburan aja mereka tidak mau satu tempat, satu wilayah campur. Itu orang Yahudi begitu. Ya Pak, memang sekarang kan kita begitu. Kristen, Islam. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau orang Yahudi itu apa? Harus sesama mereka
Yahudi, satu kompleks kuburannya. Nggak boleh campur suku yang lain. Bayangin, orang Yahudi. Dan bahkan orang asing yang tidak dikenal tidak boleh masuk dalam pekuburan mereka. Jadi kuburan orang asing dibuat khusus, ya, dia buat khusus dari uang itu. Tidak boleh campur dengan orang Yahudi. Menandakan bahwa apa? Bahwa uang itu tidak diperbolehkan dipakai untuk satu apapun, untuk dipakai untuk pekerjaan orang Yahudi, dan bahkan untuk Tuhan tidak boleh. Saking dianggap sebagai uang yang haram. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, uang yang tadi dianggap oleh Yudas sangat berharga, dianggap oleh Yudas itu menjadi sesuatu yang berharga melebihi Yesus. Akhirnya uang itu pun tidak ada artinya sama sekali. Sering kita begitu. Ketika kita sudah mulai menyadari sesuatu, kita baru sadar, waduh, sudah lelah-lelah kita mencari uang ini. Tapi akhirnya kita sadar, iya. Kita berusaha untuk mencari uang ini, bekerja untuk ini, mencari ini. Tapi pada akhirnya sebenarnya kita pun merasa, untuk apa kita cari sih? Kita sampai mencarinya sampai seperti orang yang apa ya, nggak kenal Tuhan gitu. Ada banyak orang yang berusaha mencari uang seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ini juga berbahaya, saudara. Prinsip kerja dari anak-anak Tuhan harus berbeda dari orang yang tidak kenal Tuhan. Prinsip pandangan anak-anak Tuhan melihat uang menjadi sesuatu yang berbeda. Ketika kita memiliki uang atau ketika kita mengejar uang, maka prinsip kita apa? Bahwa ketika kita mencari uang ataupun kita nanti mendapatkannya, maka kita harus kelola itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selama itu tidak kita kelola untuk kemuliaan nama Tuhan, maka sebenarnya itu tidak ada artinya apa-apa, saudara. Kita mau tumpuk sehebat apa uang kita, selama itu tidak menjadi berkat, selama itu tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan, selama itu tidak berdampak bagi orang lain, nol. Tetapi ketika kita membagikan hidup kita, kita memang bekerja dan bahkan menghasilkan, tetapi kemudian kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, kemudian kita pakai untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, barulah namanya kita mengelola keuangan dengan baik di hadapan Tuhan. Amin. Jangan salah. Apa yang kita miliki bukan semata-mata untuk diri kita atau keluarga kita, tetapi itu titipan yang harus kita kelola dengan baik, harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan kemudian Tuhan nanti pun akan melihat sejauh apa kita pakai itu untuk kemuliaan namanya, untuk kerajaan Allah. Jadi kita sudah memiliki visi, sudah memiliki misi yang berbeda dari dunia, saudara. Kalau orang dunia, mereka bekerja mencari uang, tapi nanti mereka mau habiskan untuk kesenangan, hedonisme, ya kan? Kesenangan duniawi, konsumerisme, membeli barang mewah-mewah, bla 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 bla. Apalagi kita tahu kan, barang-barang branded gitu. Tas lo apa? Hermes. Berapa? 2M gitu. Waktu gereja dicuri orang, lalu nangis. Untuk apa juga ke gereja bawa tas 2M? Saya kadang-kadang mikir gitu, untuk apa ke gereja bawa tas 2M? Pak, dicuri orang, biarin. Ya kenapa? Lah ke gereja aja lu mau begitu-gitu untuk apa sih? Gereja ibadah bukan untuk memamerkan harta kita. Amin. Kalau di gereja saya dulu itu ibu-ibu, kalau sudah hari Minggu itu semua emas dikeluarkan. Cus. Ini kan kalung lain di sini. Semua toko emas berjalan. Ibu-ibu jalan. Widih. Itu semua penuh, cincinnya gede-gede, emas semua. Ya
buka gereja dulu. Jadi kelihatan mana orang kaya, mana orang miskin. Tapi kalau Senin sampai Jumat atau Sabtu, bungkus, taruh di lemari. Hari Minggu, nah sudah siap-siap. Dia tunjukkan semua di gereja. Itu di gereja saya dulu begitu, saudara. Jadi kalau ibu-ibu itu berjalan, bunyi semuanya. Ya bunyilah, semua bunyi keren di kakinya pun ditaruh emas. Itu di gereja saya dulu. Maka orang bilang ini kayak toko emas berjalan. Tapi Senin sampai Jumat dia tutup lagi di dalam lemari. Ini nggak perlu, bagi kita nggak ada artinya itu. Iya kan? Bagi kita tidak ada perlu. Tetapi kalau kita pakai itu untuk melayani Tuhan, barulah benar lagu tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah itu baru. Itu baru namanya, saudara, hidup kita jadi berkat. Tetapi selama orientasi kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, belum kepada orang lain, belum kepada sesama kita, kapan kita jadi berkat? Pak, aku jadi berkat bagi anakku. Nah, kau bukan jadi berkat, itu kewajiban. Pak, aku jadi berkat bagi orang tuaku, itu kewajiban. Amin. Itu kewajiban kita jadi orang tua kepada anak kita, sekeluarga kita, itu kewajiban. Bagi orang lain, males, belum naruh. Saudara, apalagi konsep kita sebagai anak Tuhan, jadi garam dan terang. Maka ketika kita melihat uang, kita sudah memiliki perspektif, Tuhan, aku akan pakai apa yang Tuhan beri ini untuk kerajaan Allah, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Amin. Tapi kalau orang dunia, Tuhan, bahkan bukan Tuhan lagi. Ini karena aku, ini aku semua yang mengumpulkannya. Besok aku pergi ke sana kemari. Hedonisme, menikmati apa yang suri lelahku. Besok aku beli ini, beli itu. Waduh, tidak berdampak. Kemarin ada teman kirim, ada foto gitu. Satu merek Hermes, satu merek apa itu yang dari Bekasi itu, lagi terkenal. Dibandingkan merek Hermes dengan merek Bekasi. Dia bilang apa? Mending gua pakai merek Bekasi. Tapi sebenarnya apa? Pola pikir sudah berubah, saudara. Lupa, bisa dong saya beli, ya boleh saja. Boleh saja dong kita miliki, boleh. Tetapi jangan lupa, tugas kita sebagai agen-agen kerajaan Allah, kita jangan lupa laksanakan agar hidup kita benar-benar jadi garam dan pola pikir kita melihat uang, kita kelola untuk kerajaan Allah. Bagi orang dunia, pola pikirnya melihat uang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yudas ketika dia ingin menyenangkan hatinya akan uang yang diperoleh, hidupnya berujung pada maut, hancur, tidak ada artinya sama sekali. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, perenungan kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dihukum tidak bersalah, tetapi justru itu menjadi menggenapi seluruh nubuatan bahwa memang korban itu haruslah memang korban yang sempurna. Yudas seharusnya dapat dipulihkan, tapi karena Yudas tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, akhirnya tidak ada kesempatan baginya. Apa yang dia peroleh, apa yang dicapainya, apa yang dia inginkan, akhirnya nol besar. Ini menjadi perenungan bagi kita, agar kita pun jangan terjebak sama seperti Yudas, menjadi hamba mamon, hamba uang. Nah, itu anak-anak Tuhan melihat ke uang agar dapat dikelola untuk kerajaan Allah. Amin.